Halo teman-teman, kali ini kembali lagi ya teman-teman mengulas pertanyaan seputar perawatan dan gimana cara mengkondisikan cucak hijau ya teman-teman. Ada yang bertanya lagi kepada saya seperti ini bunyinya teman-teman. Mas, gimana caranya buat cucak hijau jamtrok? Nah, bagi teman-teman ada yang tahu, kalau ada teman-teman yang tahu, coba sambil isi kolom komentar ya teman-teman sebelum saya masuk penjelasan. Nah, langsung ke penjelasan. Untuk pertanyaan di atas, sebelum saya jawab, tentu akan muncul beberapa opini, metode, cara dan upaya apapun ya teman-teman pastinya. Yang jelas seperti ini teman-teman. Lihat dulu asal usul burung, dari masih kuningan atau PH, mudah hutan atau ternakan, hasil rawatan atau beli di kios, yang tidak tahu perjalanan rawatannya seperti apa, dan sudah topeng atau masih bahan ya teman-teman. Tentu banyak variabelnya ya teman-teman. Dari berbagai macam asal usul tadi, emang ada yang bisa memastikan ya teman-teman. Kasih tahu ini itu, lalu jadi bunyi dan gacor dan sampai bisa jamtrok. Nah, jika ada yang bisa memastikan dan memberi opini yang cara yang pasti, boleh diisi kolom komentar ya teman-teman. Pasti di atas itu adalah kita bicara tentang upaya ya teman-teman, dari rawatan, rutinitas yang dibangun, kebiasaan dalam proses rawatan, dan apapun itu ya teman-teman. Yang penting ini namanya proses ini teman-teman ya. Ini hanya proses dan proses butuh waktu. Pasti juga ada yang bilang ya teman-teman, wah kalau gitu sih, kalau saya EF-nya harus sekian-sekian dan buahnya saya kasih ini itu. Terus misalnya mau lomba, hamin berapa harus ini itu, mandinya seperti ini itu, dan banyak lagi metode dan cara yang muncul pastinya teman-teman. Nah, untuk masalah jamtrok ya teman-teman, jika kita lihat dari asal usul burung tadi, kembali lagi pertanyaannya teman-teman, ada nggak cara yang pasti ya teman-teman? Kalau ada yang pasti, kembali lagi ya, isi kolom komentar. Terus lalu nanti pasti ada muncul pertanyaan lagi teman-teman, burung saya gacor dikasih ini itu, saya beri ini seperti saya kasih metode seperti ini pasti jamtrok. Memangnya karakter, dari sini saya menjawab lagi ya teman-teman, memangnya karakteristik burung cucak hijau itu apakah sama semua atau rata-rata sama dengan yang kita pelihara? Nah, saya balikkan lagi pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Dalam merawat burung kan butuh proses teman-teman, jangan seolah-olah perawatan kita yang paling terbaik dan manjur ya teman-teman. Contoh, langsung ke contoh. Misal kita dapat burung bahan teman-teman yang kondisinya amburadul, lalu kita pakai rawatan cucak hijau yang punya orang yang burungnya sudah jamtrok ya teman-teman. Jadi ada orang ngasih tahu burungnya sudah jamtrok, terus dengan burung bahan tadi kita pakai metodenya. Nah, di sini pasti muncul pertanyaan, apa bisa langsung jamtrok ya teman-teman? Langsung bisa jamtrok. Nah, ini pertanyaannya. Pastinya kan ada proses nantinya teman-teman di baliknya. Nah, dari proses tadi pasti ada metode, kita tenangkan burung dulu, pengkondisian burung dulu. Ada yang mau biar bunyi dulu baru jinak, ada juga yang jinak dulu baru mau bunyi, atau macam-macam keinginan perawat yang lain ya teman-teman. Rawat burung kan tidak semudah itu ya teman-teman. Teman-teman harus menyukai dulu ya proses ini teman-teman, proses merawat burungnya dulu. Jangan hanya ikut-ikutan saja ya teman-teman, dan jangan seolah-olah mau beli burung dengan harga yang sedikit murah dan miring, terus harapannya gini aja nanti gacor, terus menang saat lomba, dan macam-macam ekspektasi yang terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi pertanyaan di atas, gimana caranya jamtrok ya teman-teman, yaitu rawat dulu saja sesuai kemampuan. Bagaimana kita mau ekspektasi tinggi tapi burung tidak dilakukan perawatan dulu, proses dulu, pengenalan dulu ya teman-teman. Jadi di sini nanti tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya teman-teman. Intinya adalah rawat dulu burungnya teman-teman sesuai kemampuan, bangun kebiasaan untuk burung, dan ketika burung sudah nyaman, burung pasti bunyi teman-teman, pasti. Entah itu beberapa bulan, memakan waktu beberapa minggu, pasti ujung-ujungnya pasti bunyi teman-teman. Entah itu mau di tempat sepi atau tidak, yang jelas rawat dulu saja teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.